Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Ya, silahkan ketua kelas. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Bukunya IPS silahkan dikeluarkan ya. Ya. Jadi buka halaman 173. Hari ini siapa yang nggak masuk? Wisnu Malvino Renaldi Seli. Wisnu kemana? Wisnu sakit. Malvino Alfa. Renaldi Alfa. Seli sakit. Semoga yang sakit segera disembuhkan. Yang Alfa semoga besok-besok tidak Alfa lagi, ya. Kemarin kita sudah belajar terkait pembangunan Indonesia dari masa ke masa. Hari ini kita melanjutkan materi terkait potensi dan tantangan Indonesia menjadi negara maju. Jika kalian mendengar istilah negara maju, apa yang ada di benak pikiran kalian? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya. Teknologinya udah maju. Ekonomi sama pendidikan maju. Budayanya maju, ya. Kalau mendengar kata potensi, potensi itu seperti apa? Peluang. Kalau tantangan? Rintangan. Rintangan yang harus dihadapi. Kalau rintangan itu bisa dihadapi berarti sukses ya. Kalau tidak bisa dihadapi berarti itu suatu masalah. Gitu, ya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis potensi Indonesia menjadi negara maju. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tantangan apa saja yang harus dihadapi negara Indonesia menjadi negara maju. Untuk penilaiannya hari ini, kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi yang saya nilai nanti terkait kolaborasi kalian dalam memecahkan masalah dari yang sudah saya berikan nanti. Itu ya. Apa itu potensi Indonesia menjadi negara maju? Gimana? Peluang untuk menjadi Indonesia negara maju. Boleh. Seperti kita ketahui, potensi Indonesia ini sangatlah beragam. Mulai dari sumber daya alamnya, mulai dari sumber daya manusianya. Kalau dari segi sumber daya manusianya, di sini ada bonus demografi. Bonus demografi itu apa sih? Bonus demografi? Bonus demografi itu adalah semacam pertumbuhan jumlah penduduk suatu negara di mana ini bisa menjadi potensi untuk menjadi Indonesia ini negara maju ke depannya. Selain bonus demografi, ada kekayaan sumber daya alam. Kemudian ada kekayaan maritimnya. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia ini termasuk bangsa maritim kan ya. Itu. Selanjutnya, terkait produksi dalam negeri. Produksi dalam negeri Indonesia ini tidak kalah dengan produk-produk dari asing kan ya. Sudah mulai ke pasar ekspor seperti itu. Kemudian kita ketahui negara Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan hasil pertanian dan rempah-rempahnya. Kemudian dari sektor pariwisata pun potensi Indonesia juga bisa menjadi potensi negara maju seperti itu.
Selanjutnya, apa itu tantangan Indonesia menjadi negara maju? Siapa yang mau memberikan tanggapan? Tantangan. Siapa yang mau memberikan tantangan? Apa itu tantangan Indonesia menjadi negara maju? Kamu? Silakan. Rintangan untuk menghadapi Indonesia menjadi negara maju. Boleh. Terus tantangan Indonesia menjadi negara maju ini ada apa aja? Itu yang pertama ada bonus demografi. Maksudnya seperti apa? Tantangan Indonesia menjadi negara maju salah satunya ada bonus demografi. Tadi kan ada potensi, sekarang ada tantangan. Maksudnya seperti apa? Sakila mungkin mau memberikan contoh? Maksudnya seperti apa itu bonus demografi ini bisa menjadi tantangan? Siapa yang mau memberikan tanggapannya? Bangku sini ada yang mau memberikan tanggapan? Kenapa bonus demografi itu bisa menjadi tantangan bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju? Apa saya tunjuk? Maksudnya, kita ketahui bonus demografi ini kan mayoritas usianya produktif kan ya. Mayoritas penduduknya produktif. Semakin tinggi usia produktif, maka semakin tinggi angka pencari kerja. Sementara lowongan pekerjaan itu terbatas dan menjadikan masalah apa yang terjadi? Banyak pengangguran bisa. Selain ke bonus demografi, ada terkait kekayaan sumber daya alam dikuasai asing dan rusaknya lingkungan. Ini maksudnya seperti apa? Kerusakan lingkungan. Jadi seperti yang kita ketahui, di Papua itu kan ada tambang yang namanya dikuasai PT Freeport kan. Itu sekarang menjadikan tambang tersebut terjadi permasalahan lingkungan seperti itu. Itu adalah menjadi tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia apabila nanti menjadi negara maju. Selanjutnya ada pemerataan pendidikan. Di Indonesia ini masih terjadi kesenjangan pendidikan kan ya. Seperti yang kita ketahui, banyak daerah-daerah di luar Jawa itu masih contohnya pendidikannya tidak merata. Belum selayaknya yang ada di Jawa. Mereka masih terbatas akses internet seperti halnya seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Selanjutnya ada pemerataan penguasaan iptek dan akses internet. Selanjutnya juga kesejahteraan, ini juga masalah apa? Menjadi tantangan Indonesia menjadi negara maju. Selanjutnya ada pemerataan fasilitas kesehatan dan pencegahan stunting. Seperti itu. Untuk kegiatan hari ini, kita ada 5 aktivitas. Nanti aktivitas 1, 2, kalian melakukan kerja secara mandiri. Terus aktivitas 3, 4, 5, kalian melakukan pekerjaan secara kelompok. Bisa dipahami? Oke. Sekarang silahkan keluarkan HP kalian.
Saya akan membagikan lembar kerja aktivitas individu. Ketua kelas, tolong saya dibantu. Kamu bagi yang bangku sana ya. 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 Terima kasih. Selanjutnya, pada aktivitas pertama, silahkan kalian pilih antara video atau artikel ini untuk di-scan barcode-nya di sini ya. Kalau di situ tidak bisa. Tolong kalian maju aja ke depan untuk melakukan scan barcode video atau artikel. Sesudah kalian scan, langkah berikutnya kerjakan terkait kesimpulan dari apa yang telah kalian cermati. Pilihlah salah satu ya, antara video atau artikel. Kalau sudah kalian kerjakan aktivitas 1, dilanjut mengerjakan aktivitas 2. Saya kasih kesempatan selama 15 menit. Kalau yang sudah selesai bisa dikumpulkan di depan, ya. Kalau ada yang dibingungkan bisa ditanyakan, ya. Sudah bisa? Sudah bisa di-scan? Itu sudah di-scan? Sudah di-scan? Sudah di-scan? Sudah. Sudah di-scan?
Terserah, maksimal 3. Itu maksimal 3 ya. Maksimal 3. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Maksimalnya 3 aja. Untuk pertanyaannya. Sudah di-scan? Ya. Ada yang perlu ditanyakan atau yang merasa kesulitan? Belum? Dikerjakan sebisa kalian.
Waktu kurang 5 menit lagi. Cukup tidak cukup silahkan nanti dikumpulkan. Ada yang perlu dibantu? Belum? Waktu kurang 3 menit lagi. Waktu kurang 2 menit. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan di depan. Yang merasa sudah selesai. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan di depan. 1 menit lagi. Waktunya habis, selesai tidak selesai silahkan dikumpulkan. Waktunya habis, selesai tidak selesai silahkan dikumpulkan. Di sini, kumpulkan di sini.
Silahkan dikumpulkan, selesai tidak selesai. Selanjutnya silahkan duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi pada pertemuan sebelumnya. Belum, Pak. Baru simpan sama itu. Enggak apa-apa. Enggak sempat aku simpan banyak. Iya, enggak apa-apa. Silakan kumpulkan. Silakan duduknya sesuai tempat duduknya masing-masing. Kelompoknya masing-masing. Belakang minta tolong. Kelompok ini, perhatian, kelompok ini saya bagi berdasarkan hasil asesmen diagnostik kemarin terkait gaya belajar kalian kan ya. Gaya belajar, ada yang gaya belajarnya mendengarkan, ada yang gaya belajarnya kinestetikal, ada yang gaya belajarnya auditori, seperti itu. Sekarang silakan itu dikerjakan, waktunya 15 menit. Untuk petunjuknya silakan diisi nama kelompoknya, terus dibaca itu artikelnya. Selanjutnya silakan kalian kerjakan sesuai dengan pertanyaan, ada 3 pertanyaan tersebut. Silakan, selamat mengerjakan. Kalau ada yang nggak bisa, silakan ditanyakan ya. Waktunya 15 menit. Nanti setelah selesai perwakilan kelompok, silahkan presentasi ke depan. Dua orang aja. Perwakilan kelompok presentasi ke depan. 2 orang. Ada yang bingung? Dikerjakannya secara kolaborasi ya. Semuanya mengerjakan. Semuanya mengerjakan ya, semuanya mengerjakan. Dikerjakan. Ya, dijelaskan ciri-cirinya juga.
Gimana? Gimana? Ada yang bingung? Nomor 1 ya. Nomor satu. Iya. Ya. Apa? Gimana? Bisa? Hah? Itu loh Pak, belakang Pak. Itu loh 10 menit loh Pak. Ya. Waktunya kurang 10 menit lagi. Waktunya kurang 10 menit lagi ya. Gimana menurut kalian? Itu Amerika mengatakan kalau Indonesia itu negara maju. Itu hanya rayuan atau gimana? Rayuan aja. Kalau cuma rayuan silahkan dituliskan alasannya. Bagi tugas saja, ada yang ngerjakan nomor 1, ada yang ngerjakan nomor 2, ada yang mengerjakan nomor 3, biar cepat itu ya. Dan masih belum rata. Dan masyarakat di Indonesia ini tidak modernisasi atau tidak mau menerima pendiri Waktu kurang 7 menit. Yang dikerjakan cukup aktivitas 3 dulu ya. Cukup aktivitas 3 dulu yang dikerjakan. Aktivitas 4 dan 5-nya nanti aja. Cukup aktivitas 3 dulu. 3 nomor soal itu. Nanti kalau sudah, perhatian. Nanti kalau sudah, hasil diskusinya ditaruh di depan semuanya. Di sini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 1, 2 di sini, kelompok 3, 4 di sini.
Waktu kurang 5 menit lagi. Oke. Sampai nomor berapa? 3. 3 menit lagi. Sampai nomor berapa? 2. Sampai nomor berapa? Sudah? Sudah, silakan dikumpulkan kalau sudah. Sampai nomor berapa? 2. Waktu kurang 2 menit lagi. Sudah selesai? Sudah? Yang sudah silakan ditaruh di meja. Sudah selesai belum? Kalau ini wajib diselesaikan semuanya ya.
Wajib diselesaikan semuanya. Saya kasih tambahan selama 5 menit. Yang belum selesai saya kasih tambahan selama 5 menit. Jawabannya banyak yang singkat, padat, dan jelas ya. Nggak panjang-panjang. Kelompok 2 sampai nomor berapa? Nomor 3. Dilanjutkan. Waktu tambahan kurang 4 menit lagi. Waktu tambahan kurang 4 menit lagi. Yang sudah selesai jangan bermain HP sendiri ya. HP-nya ditaruh di meja. Sudah selesai? Ya. Yang belum selesai, waktunya kurang 2 menit lagi. Siapkan 2 orang untuk melakukan presentasi. Nunggu kelompok itu, kelompok 4 dulu. Tidak apa-apa kelompok 4 memaksimalkan waktu. Memaksimalkan waktu kelompok 4. Tidak apa-apa. Semuanya sudah? Silakan dimulai dari kelompok 2 untuk presentasi duluan. Silakan perwakilannya.
Pakai ini, Pak. Apa lu kayak apa? Ya apa masang? Gimana Pak masangnya Pak? Dipakai lagi. Kita sambil baca nggak apa-apa kan? Soalnya dibaca dulu Mas. Nanti mikrofonnya jangan dipencet yang ini ya. Yang ini. Jangan pencet yang ini ya. Nanti, Mas. Ya. Itu 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil jawaban dari kami. Perkenalkan, nama saya Fadihya Abdullah, nomor absen 7. Saya Muhammad Rifai Safiansyah, nomor absen 18. Nomor 1, soalnya apakah pernyataan Amerika Serikat bahwa Indonesia sudah menjadi negara maju sudah tepat? Dan kaitkan dengan karakteristik atau ciri-ciri dengan negara maju. Jawabannya itu belum tepat ya, dikarenakan pertanyaannya itu belum tepat dikarenakan Indonesia itu termasuk negara yang berkembang. Nah, ciri-ciri negara berkembang itu keamanannya itu tidak terjamin, sedangkan di negara maju itu keamanannya terjamin. Terus tingkat penganggurannya di negara yang berkembang itu tinggi, sedangkan di negara maju itu rendah. Untuk yang nomor 2, apa dampak ekonomi yang ditimbulkan setelah Amerika memasukkan Indonesia ke dalam kategori negara maju? Untuk dampaknya, penurunan fasilitas perdagangan, peningkatan persaingan dalam ekspor, dampak perlindungan dagang, dan penurunan bantuan dan pinjaman nasional. Selanjutnya, soal nomor 3, berikan contoh di lingkungan sekitarmu yang dapat menunjukkan potensi bahwa Indonesia layak menjadi negara maju, serta berikan contoh di sekitar lingkunganmu untuk menjadi tantangan bahwa Indonesia sebenarnya bisa untuk menjadi negara maju, namun masih perlu adanya upaya lebih dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Jawaban dari kita yaitu ada infrastruktur yang semakin berkembang, terus pertumbuhan ekonomi digital, dan pendidikan yang berkembang. Untuk tantangannya, yang pertama ada ketimpangan ekonomi dan infrastruktur. Yang kedua, birokrasi dan korupsi. Yang ketiga, tantangan di bidang pendidikan. Yang keempat, ketergantungan ekspor komoditas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1 silahkan maju perwakilannya. Banget ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Ausifoto Ninggar Sugiarto, nomor absen 5. Saya Praherani Putri Melka, absen 9. Di nomor 1 itu nah ini kan apakah pernyataan Amerika Serikat bahwa Indonesia sudah menjadi negara maju sudah tepat? Sebenarnya tuh tidak tepat karena Indonesia belum menjadi negara maju, melainkan Indonesia masih berkembang. Karena ciri-cirinya itu saja sudah bisa dilihat kalau Indonesia masih banyak penganggurannya. Udah gitu. Yang kedua, apa dampak ekonomi yang ditimbulkan setelah Amerika masukkan Indonesia ke dalam kategori negara maju? Nomor 2 itu dampaknya pengurangan fasilitas perdagangan, potensi penurunan investasi, dan penurunan kegiatan ekspor.
Yang ketiga itu berikan contoh di lingkungan sekitarmu yang dapat menunjukkan potensi bahwa Indonesia layak menjadi negara maju, serta berikan contoh di sekitar lingkunganmu yang menjadi tantangan bahwa Indonesia ini sebenarnya bisa menjadi negara maju. Yang ketiga yaitu urbanisasi dan peningkatan gaya, peningkatan kesejahteraan dan pendidikan, dan yang potensi lingkungan, perkembangan sektor pariwisata. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Naswa Gilang Satria. Nama saya Firanza Armena Putri. Di sini kita akan membahas tentang lembar kerja kita. Aku nomor 1 ya? Pertanyaannya itu, apakah pernyataan Amerika Serikat bahwa Indonesia sudah menjadi negara maju sudah tepat? Kaitkan dengan karakteristik atau ciri-ciri dari negara maju. Jawabannya tuh belum sepenuhnya maju karena pendidikan di Indonesia belum merata. Yang kedua, pertanyaannya adalah apa dampak ekonomi yang ditimbulkan setelah Amerika memasukkan Indonesia ke dalam kategori negara maju? Jawabannya adalah status negara maju Indonesia di mata Amerika Serikat bakal berdampak pada keringanan bea masuk. Pertanyaan ketiga, berikan contoh di lingkungan sekitarmu yang dapat menunjukkan potensi bahwa Indonesia layak menjadi negara maju, serta berikan contoh di sekitar lingkunganmu yang menjadi tantangan bahwa Indonesia ini sebenarnya bisa untuk menjadi negara maju, namun masih perlu adanya upaya lebih dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Jawabannya adanya pariwisata di dekat rumah, contohnya mangrove, lalu tantangannya banyak yang membuang sampah sembarangan sehingga tidak terawat lingkungannya. Udah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo kelompok 4, perwakilannya siapa? Silakan. Ayo kelompok 4. Kelompok 4 ayo. Perkenalkan kami dari perwakilan kelompok Iya, 4. iya. Iya, Pak. Kalau temannya presentasi, tolong diperhatikan. Jangan main HP sendiri. Jangan taruh di meja. Silakan diperhatikan temannya presentasi. Perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Namun sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Mikael Agastio Rahman, absen nomor 15. Perkenalkan nama saya Aldo Sasio Jibril Permana, nomor absen 3. Soal yang pertama, apakah pernyataan Amerika Serikat bahwa Indonesia sudah menjadi negara maju sudah tepat? Lalu kaitkan dengan karakteristik atau ciri-ciri dari negara maju. Menurut kami, pernyataan tersebut kurang tepat, dikarenakan Indonesia termasuk negara yang masih berkembang. Itu dikarenakan pendidikan dan infrastruktur di luar Jawa sangatlah kurang maju, dikarenakan belum merata. Sedangkan negara yang maju itu pendidikannya maju, infrastrukturnya merata, dan
penganggurannya dikit. Selanjutnya nomor 2. Apa dampak ekonomi yang ditimbulkan setelah Amerika memasukkan Indonesia ke dalam kategori negara maju? Setelah Amerika memasukkan Indonesia ke dalam kategori negara maju menyebabkan segala bentuk kemudahan, potongan bunga, atau bahkan subsidi dari perdagangan antar negara dapat dikurangi karena sudah dianggap lebih mampu serta memudahkan Amerika untuk menggelar investigasi jika ada praktik perdagangan yang dianggap tidak benar. Nomor 3, berikan contoh di lingkungan sekitarmu yang dapat menunjukkan potensi bahwa Indonesia layak menjadi negara maju, serta berikan contoh di sekitar lingkunganmu yang menjadi tantangan bahwa Indonesia ini sebenarnya bisa untuk menjadi negara maju. Namun masih perlu adanya upaya yang lebih dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Baca jawabannya. Mobilitas yang tinggi dikarenakan kemudahan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan angkot, bisa pesan Gojek di aplikasi online. Selanjutnya adalah tantangan-tantangan yang bisa yang harus dilalui atau upaya yang dapat kita lakukan. Cita-cita tersebut. Upaya-upaya kami sebagai generasi muda adalah membuat inovasi-inovasi baru dan membanggakan atau mengharumkan nama bangsa. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya sudah presentasi kan? Selanjutnya kita memasuki aktivitas kelima, yaitu melakukan keempat itu tadi yang kalian melakukan presentasi itu aktivitas 4. Sekarang aktivitas 5. Saya jelaskan. Aktivitas 5 ini kalian bertukar hasil diskusi dengan kelompok lain, terus kalian melakukan memberikan kritikan atau saran terhadap hasil diskusi kelompok lain. Nanti hasil kritikan dan saran atau pertanyaan juga boleh, itu silakan kalian tulis terus nanti utarakan. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Saya bagi. Kelompok 1 silakan diberikan tanggapannya oleh kelompok 3. Kelompok 3, hasil kerja kelompok 3 silakan ditanggapi oleh kelompok 1. Seperti itu. Silakan diambil. Silakan kalian beri masukan, tanggapan, kritik, saran, ataupun pertanyaan. Selanjutnya kelompok 1, silakan perwakilan. Kelompok 2, silakan dikritiki kelompok 4. Nih. Begitu juga kelompok 4, silakan mengkritisasi kelompok 4. Ditulis di aktivitas 5. Perhatian. Hasil jawabannya ditulis di aktivitas 5. Ya. Di aktivitas 5. Silakan ditulis kelompok kalian masing-masing. Kelompoknya aja. Enggak usah anggotanya. Kalian boleh menyampaikan kritik, saran, atau tanggapan. Ataupun pertanyaan juga bisa. Diusahakan memberi pertanyaan ya, biar nanti ada diskusi yang bisa dipecahkan.
Ada yang belum paham? Paham? Iya, kelompok kalian tulis kelompok 1 gitu, terus masukkan kritik, saran, atau masukan, atau pertanyaan. Usahakan ada pertanyaannya, ya. Gitu. Diusahakan ada pertanyaan ya, minimal 1 aja. Tapi nanti pertanyaan tersebut harus dijawab sesuai dengan kelompok tersebut. Harus ada pertanyaan. Waktunya 15 menit. Eh 10 menit, 10 menit, 10 menit aja. Waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit aja. Shh. Waktunya 10 menit aja ya. Waktunya 10 menit aja. Ada yang sudah selesai? Belum? Tidak harus pertanyaan, boleh saran, kritik. Boleh saran, boleh kritik, boleh pertanyaan. Sudah? Halo, perhatian. Ini temanmu ada yang sudah, maka dia bisa menyampaikan pendapatnya. Bagaimana? Silakan. Kelompok 1. Loh, katanya sudah. Kalau sudah langsung mengutarakan pendapatnya ya. Ya, diutarakan dari situ aja. Ya. Kelompok 3, silakan diperhatikan tanggapan dari kelompok 1. Buat
buat kelompok 3, kritik dan saran dari kami itu sudah bagus. Tapi suaranya lebih dikeraskan jika presentasi soalnya. Pertanyaannya, apa ciri-ciri negara maju? Apa ciri-ciri negara maju? Apa ciri-ciri negara maju? Langsung dijawab aja. Ciri-ciri dari negara maju itu kayak teknologinya yang udah sesuai, terus habis itu juga pendidikannya sudah rata. Jadi pendidikannya itu sama semua, nggak ada yang ketinggalan atau gimana gitu. Ya, yang lain ya udah kan. Gimana kelompok 1? Puas dengan jawabannya? Puas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh. Buat kelompok 4, silakan. Kelompok 4, tolong perhatikan. Kelompok 2 mau Berdiri nggak? Nggak usah ya. Berdiri nggak? Jadi kritik dan sarannya buat kelompok 4 itu mungkin saat presentasi suaranya lebih kencang. Terus habis itu tulisannya yang di LKPD-nya mungkin lebih dirapiin dikit ya. Soalnya agak sulit membacanya. Terus isinya itu kenapa kalian itu pas jawaban nomor 1 tuh hanya fokus di Pulau Jawa saja, sedangkan di pulau lain itu kalian nggak terlalu memfokuskan gitu loh. Dan apa ciri-cirinya tuh juga kurang banyak. Terus kan ditanya itu dengan hubungan dengan Amerika Serikat. Kenapa kayak kalian itu kurang ada kaitannya gitu loh. Selanjutnya. Nomor dua. Apa ini apa yang dimaksud? Nah, terus di nomor 2. Nah, terus di nomor 2 itu kan kalian ada nyantumin jawaban potongan bunga. Yang dimaksud potongan bunga itu apa? Ya. Oke, next. Duh. Ayo, silakan. Ini masih banyak. Kayak mungkin kalian bisa menyebutkan dampak negatifnya ya. Kamu keempat. Dewa nomor 2. Dewa nomor 2. Oh iya. Iya, apa? Iki loh. Oh, di nomor 2, jawaban nomor 2 ada negara mampu sedangkan Indonesia belum termasuk negara maju. Bagaimana mencukupinya? Ngomong. Nomor 5 ya. Tak bocor ini, tak bocor ini. Aku ya. Ya, bentar lagi ya. Di jawaban nomor 2 ada negara mampu sedangkan Indonesia belum termasuk negara mampu maju. Bagaimana cara kalian mencukupinya? Nah, itu jawabannya itu mereka kan nulis apa? Ayo. Indonesia itu mampu apa ya? Ituin Amerika Serikat, cuman kan Indonesia belum termasuk negara maju. Ada lagi nggak? Ya, yang terakhir itu kalian juga tidak menyebutkan upaya di soal nomor 3. Udah mungkin sekian itu kritik dan saran dari kelompok 2 buat kelompok 4 ya. Pertanyaannya boleh emang. Ayo. Pertanyaanmu akhir ya. Berdiri. Pertanyaan ini lho. Dia. Oh, artinya bocor ngene dadi. Oh. Anu apa? Bocor iki. Apa kritik kita? Seneng ora? Kritik kita. Jadi kritiknya untuk kelompok kelompok 2 itu tolong bisa lebih memberikan opini yang lebih relevan dan lebih spesifik lagi. Pertanyaanmu itu. Terus pernyataannya pertanyaan Ayo serius. terus pertanyaan Ayo Dri. Pertanyaan kami adalah apa yang harus Indonesia lakukan agar infrastruktur bisa merata dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke dan perlu berapa lama? Jawab, Pak.
Kenapa hanya fokus di Pulau Jawa saja? Ya, menurut saya Pulau Jawa itu apa namanya? Penduduknya yang pertama lebih banyak. Lalu Karena Pulau Jawa itu kita kan tinggal di Pulau Jawa, jadi ya kita memberikan kayak contohnya itu ya mayoritas yang kita tempat tinggal ini gimana gitu. Terus gimana? Apa? Karena yang juga Tapi kan yang di soal itu yang diminta kan pernyataan dari Amerika Serikat bukan Pulau Jawa. Oh, jawab ini. Mereka ngasih soal kamu jawab deh ini. Apa yang harus Indonesia agar investasi bisa merata dari berbagai pulau? Kenapa Pulau Jawa? Ya dengan kalau yang nomor satu kalian nanya agar infrastruktur merata itu ya dengan pembangunan secara merata gitu yang dilakukan ke berbagai daerah ya dari Sabang sampai Merauke dan perlu waktu yang cukup lama jadi tergantung itunya apa kerjanya itu berapa lama kok semakin cepat ya semakin baik. Terus nomor dua tolong lebih bisa memberikan opini yang lebih relevan. Oke, terima kasih ya sarannya. Mungkin nanti kami bisa memberikan opini yang lebih relevan lagi. Selanjutnya kelompok 3, silakan memberikan masukannya pada kelompok 1. Masukannya aja, tidak usah pertanyaan. Kritiknya tulisannya kurang rapi ya, tolong dibetulkan. Saat presentasi suaranya kurang keras. Saat presentasi jangan banyak ketawa, cok guyon ae. Tulisannya banyak yang typo dan tidak bagus. Isinya ini Pak, ini ya rendah ini loh Pak, Expo loh Pak, salah Pak, kurang jelas. Ekspor ini Pak, kurang salah. Pertanyaannya Pak? Gak usah Pak. Gimana kelompok 1? Bisa diterima? Bisa. Oke. Kalian sudah melakukan serangkaian aktivitas kegiatan dari aktivitas 1 sampai 5. Dari aktivitas tersebut, maka pembelajaran ini dapat disimpulkan yaitu terkait potensi. Indonesia diberkahi oleh Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat melimpah beserta sumber daya manusia yang semakin terus bertambah. Ini menjadi suatu keuntungan besar menjadikan Indonesia negara maju. Serta tantangannya, masih banyak permasalahan terkait alam dan sosial adalah tantangan besar yang harus dihadapi negara Indonesia untuk layak menjadi negara maju. Perlu upaya lebih dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai pelajar, hendaknya kalian selalu belajar dan berlatih untuk mencapai prestasi tertinggi. Dari prestasi tertinggi tersebut, gunakan kemampuanmu untuk saling memberikan manfaat karena manfaat pada sesama demi suatu kesejahteraan bangsa Indonesia. Jadi kalian sebagai pelajar harus memberikan prestasi yang setinggi-tingginya agar memberikan kemanfaatan bagi lingkungan sekitarnya. Bisa diterima dari situ? Bisa. Biar tidak bosan, kita melakukan ice breaking sebentar gimana? Boleh. Ice breakingnya enggak, ice breakingnya kalau saya bilang clap tepuk tangan, kalau boom tepuk lutut, kalau pennya rebutan semuanya, rebutan. Ya udah dua rebutan ya. Bisa dimulai ya. Clap boom sama rebutan pulpen. Halo, perhatian. Halo, bisa dimulai ya. Hitungan 3 dimulai. 1, 2, 3. Clap, boom, pen. Lagi.
Ya udah, sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing, silakan. Ya. Kumpulkan. Hasil kerjanya dikumpulkan ya. Hasil pekerjaannya dikumpulkan. Dibantu, dibantu. Diangkat bangkunya. Sekarang saya minta salah satu memberikan kesan dan pesan selama pembelajaran hari ini bagaimana? Salah satu aja. Bagaimana? Ketua kelasnya aja, tidak apa-apa. Silakan. Ya udah, kamu nunjuk aja siapa yang kamu penginkan. Kamu pengen siapa? Mau Bram aja, dia yang minta, Pak. Oke, Bram, silakan menyampaikan kesan dan pesan perasaannya selama pembelajaran kali ini. Baik, terus seneng, bahagia. Penyampaiannya bagus dan tepat. Terima kasih, Bram. Yang lain mau memberikan tanggapan? Yang cewek? Ada yang mau? Kamu mungkin, Agni? Silakan. Gimana perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan memberikan tanggapannya. Berdiri. Kita jadi bisa menyampaikan aspirasi kita, terus ya menyenangkan sekali. Terima kasih, Agni. Sekarang silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa penutup. Sekian pembelajaran hari ini. Ada kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.